sehingga daun itu berguguran. Maka Rasulullah katakan, wahai Abu Dzar, tahukah engkau apabila orang mengerjakan sholat, maka sholat itu akan menggugurkan dosa sebagaimana daun ini jatuh daripada Rasulullah. Ininya pentingnya sholat, Pak. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwasanya barang siapa yang menjaga sholatnya, maka dia akan menjadi cahaya penyelamat, penjaga dan penyelamat. Menjadi cahaya, Pak. Kubur itu gelap, tidak ada cahaya. Apa cahaya yang akan menerangi kita di kubur? Dengan amal-amal kita di dunia. Jemaah yang mulia, apa yang kita usahakan di dunia ini memang tidak nampak, Pak, saat ini. Kita kerjakan sholat, tidak nampak hasilnya apa. Kita kerjakan zikir, tidak nampak apa manfaatnya. Kita baca Al-Quran, tidak nampak apa manfaatnya. Apa yang kita usahakan perintah-perintah Allah di dunia ini, jemaah yang mulia, tidak ada nampak hasilnya memang saat ini. Kapan kita membutuhkan apa yang kita usahakan di dunia ini? Ketika kita tinggalkan dunia ini, Pak, masuk ke alam berikutnya, alam barzakh. Begitu seperti halnya ketika kita hidup di alam rahim ibu kita. Di alam rahim ibu kita Allah sempurnakan anggota tubuh kita. Tatkala itu Allah sempurnakan mata, telinga, hidung, kaki, tangan, segala sehingga lengkap. Maka satu orang janin ini, Pak, mengatakan, wahai Allah, untuk apa kau ciptakan aku tangan? Untuk apa kau ciptakan aku mata? Untuk apa kau ciptakan aku kaki? Ini tidak bermanfaat bagiku, ya Allah. Yang aku inginkan adalah perbanyakkanlah plasenta sehingga aku bisa lebih lancar untuk mengambil sari makanan dari tubuh ibu. Karena mata ini tidak bermanfaat karena aku di dalam perut ibuku. Tidak ada yang bisa kulihat. Mata ini untuk tangan ini untuk apa? Tidak ada yang kupegang. Kaki ini untuk apa? Dari mana aku akan berjalan? Kenapa satu orang dalam janin ini berprotes seperti itu? Karena dia tidak tahu manfaat ketika dia tinggalkan perut ibunya, jemaah yang mulia. Dia tidak tahu alam berikutnya sudah menunggu, jemaah yang mulia. Ketika dia keluar dari perut ibunya, baru dia tahu manfaat apa yang Allah kasih dalam dirinya. Untuk apa mata? Ketika dia lahir di dunia ini, oh ini fungsi mata saya untuk melihat dunia keindahan Allah. Oh ini fungsi tangan saya untuk memegang. Ini fungsi kaki saya untuk berjalan. Ketika di dunia baru dia tahu manfaat apa yang telah Allah kasih dalam ketika di dalam perut ibunya. Begitu juga kita, Pak. Kapan kita ini akan tahu manfaat yang Allah perintahkan di dunia ini? Ketika kita sudah masuk kubur. Karena sesungguhnya maknanya ya, kita di dunia ini masih tidur. Kita di dunia ini masih tidur. Kapan kita bangun? Tatkala kita di dalam kubur baru kita bangun. Oh iya. Kita tidur di dunia ini seperti kita mimpi. Ada orang yang mimpi lagi naik mobil. Ada orang mimpi yang lagi nanam sawit. Ada orang yang mimpi lagi bersama anak istri. Ada orang yang mimpi lagi menghitung-hitung hartanya. Kapan dia bangkit, Pak? Ketika di dalam kubur. Seperti kita mimpi, Pak, naik mobil. Ketika kita bangun, mana mobil yang ku naikin tadi? Mana sawit, mana hartanya? Begitu juga di kubur. Ketika kita di dalam kubur, maka disitulah kita akan sadar. Mana mobilku, mana hartaku, mana anak istriku, mana. Sudah tidak ada lagi, Pak, di dalam kubur, jemaah ini. Maka saat ini, sekarang ini, Pak, perbaikilah amal kita di dunia untuk mempersiapkan alam berikutnya akan kita lalui. Yakinlah jemaah yang mulia, kita sudah melalui 3 alam. Alam ruh, alam rahim, dan sekarang adalah alam dunia. Ketika alam ruh, semua ruh itu beriman kepada Allah. Alastu birabbikum qalu bala shahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Ketika itu jemaah yang mulia, iman tersebut belum teruji, belum ada kualitasnya, jemaah yang mulia. Belum ada kualitasnya. Di dunia inilah ujian yang sesungguhnya.
Lihat, setiap ujian itu pasti ada hasilnya. Kalau ujiannya bagus, maka dia akan mendapatkan hasil yang bagus. Dan apabila ujiannya tidak mampu kita menghadapi ujian, maka kita tidak akan lulus dari ujian tersebut dan akan seperti halnya anak-anak sekolah. Datangnya ujian bagi anak yang pintar akan merasa senang, karena dia tahu dengan ujian inilah kita akan naik kelas. Tapi bagi orang yang kurang pintar, dikatakan orang bodoh, datangnya ujian bagi bukan momok baginya, menjadi takut dia. Kenapa datangnya ujian tersebut, dia tidak akan mampu menghadapi ujian, maka dia akan tertinggal kelas. Nah, begitulah bagi orang yang beriman, ujian itu datang, itu adalah mereka merasa senang, karena itulah peningkatan keimanan mereka. Maka kita jangan harap kita menjadi orang yang beriman apabila kita belum diuji oleh Allah. Maka Allah katakan, engkau jangan katakan dirimu beriman sebelum aku uji. Maka ujian itu adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita jemaah. Nah, jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada tuan-tuan, masya Allah ulama-ulama kita di sini awak udah